Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gradrian Deandra Tisna dari Prodi D3 Teknik Informatika PJJ kelas A. Untuk pertemuan yang keempat ini, kita akan membahas tentang CSS. Untuk percobaan yang pertama ini ada CSS sintak. Sebelumnya CSS adalah bahasa yang biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi sebagai memisahkan konten dari tampilan visualnya di dalam situs. CSS biasanya disimpan di dalam sebuah file yang berekstensi .css dan disematkan di dalam dokumen HTML untuk memberikan style pada halaman HTML tersebut. Meski demikian, kita dapat juga menambahkan sintak CSS langsung di dalam dokumen HTML di dalam tag style untuk mengakomodir penerapan style yang hanya digunakan dalam dokumen tersebut. Dan untuk percobaan yang pertama ini, kita memberikan CSS langsung di dalam dokumen HTML. Di dalam style atau tag style di sini terdapat P. P itu adalah selektor yang digunakan untuk memilih elemen mana dari HTML yang akan ditargetkan atau dipengaruhi. Seperti contoh apabila kita ingin mengatur posisi teks atau warna teks. Ya, di sini selektornya P dan isinya atau bertujuan untuk memberikan warna dan posisi teks di tag P di dalam body. Untuk hasilnya seperti ini pada percobaan yang pertama. Di sini teksnya berwarna merah dan posisi teksnya berada di tengah. Untuk percobaan kedua sama dengan percobaan yang pertama, akan tetapi di sini ada selektor body untuk menyelektor tag body ini yang berisi tentang background dari file dokumen HTML-nya yang berwarna biru. Dan di sini juga ada selektor H1 di sini yang berguna untuk memberikan warna teks putih dan posisi teksnya di tengah. Di sini contoh hasilnya untuk teks H1-nya berwarna putih dan background color-nya berwarna biru. Kemudian untuk teks P-nya fontnya juga berubah. Lanjut ke percobaan yang ketiga. Di percobaan yang ketiga ini CSS selector. Ya, di sini menjelaskan tentang selektor P yang digunakan untuk memberikan warna teksnya. Di sini berwarna merah dan posisi teksnya di center. Nih, untuk contohnya seperti ini hasilnya. Teksnya berwarna merah dan posisinya berada di tengah. Untuk percobaan yang keempat, di sini juga CSS selector, akan tetapi di sini menggunakan ID para satu untuk selektornya. Memberikan warna teks berwarna merah dan posisi teksnya berada di tengah. Untuk hasilnya seperti ini. Yang akan keselect adalah yang menggunakan ID para saja. Kalau tidak menggunakan ID para satu, tidak akan ke select. Lanjut ke percobaan yang kelima. Percobaan yang kelima ini juga CSS selector, akan tetapi kita menggunakan kelas. Di sini di tag H1 dan tag P ini terdapat atribut kelas yang berisi center. Dan center ini akan dipanggil di selektornya ini dan akan memberikan warna teks dan posisi teksnya sesuai dengan yang telah kita atur. Untuk hasilnya seperti ini di percobaan 5. Teksnya yang ada kelas centernya tadi akan langsung berubah menjadi warna merah dan posisi teksnya ada di tengah. Lanjut ke percobaan yang keenam. Di sini di percobaan yang keenam ada external CSS. External CSS adalah kode CSS yang diletakkan di luar dokumen HTML sebagai file .css. Jenis CSS ini berfungsi untuk mengatur tampilan semua halaman website yang Anda tentukan.
Jadi eksternal CSS berguna ketika Anda mengatur tampilan beberapa halaman sekaligus. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan eksternal CSS dan kita beri nama mystyle.css yang berada di dalam satu folder file dokumen HTML ini. Di sini di mystyle.css sudah kita isikan, ada selektornya juga, dan ini untuk isi dari selektornya kita isi body dan H1-nya. Di percobaan yang ke-6 ini kita hubungkan terlebih dahulu di ref di tag linknya, kemudian untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini akan memberikan styling dari file CSS-nya tadi. Lanjut ke percobaan yang ke-7, ada internal CSS. Jadi internal CSS adalah cara untuk mengubah desain atau suatu halaman web dengan memasukkan kode CSS langsung pada dokumen HTML. Untuk menggunakannya, kita harus menuliskan tag style ini pada tag head. Ini kita isi selektornya tadi, selektornya. Kemudian untuk percobaan yang ke-7 sini, di sini ada selektor body untuk membuat backgroundnya menjadi warna linen, dan ada selektor H1 untuk membuat warna teksnya menjadi marron dan margin leftnya 40 pixel. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini background colornya sudah berubah. Untuk H1-nya juga sudah berubah sesuai dengan selektornya tadi. Untuk percobaan yang ke-8 masih dengan internal CSS, akan tetapi untuk percobaan yang ke-8 ini langsung pada tag H1-nya langsung ada atribut style-nya. Di sini untuk style-nya, di dalam style ini ada color warnanya blue dan posisi teksnya di center, berarti langsung di dalam tag H1-nya. Untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini H1-nya menjadi biru dan posisinya di tengah. Kemudian paragrafnya teksnya berwarna merah. Lanjut ke percobaan yang ke-9. Percobaan yang ke-9 CSS color. CSS color adalah suatu properti CSS yang digunakan untuk mengubah warna teks pada sebuah halaman web. Di sini ada tag H1 dan kemudian ada atribut stylenya, background colornya. Di sini ada beberapa macam warna, tomato dan sebagainya. Kita langsung lihat hasilnya. Di sini untuk teks H1-nya langsung ada background di belakang teksnya berwarna sesuai dengan inputannya. Kemudian langsung ke percobaan yang ke-10. Ada CSS background. CSS background ini berfungsi untuk memberikan background pada elemen tertentu, dan untuk CSS background ini ada dua cara, yaitu dengan cara memberikan warna atau gambar. Pemberian background ini dengan gambar membutuhkan beberapa properti tambahan lagi untuk mengatur gambarnya. Di percobaan saya ini menggunakan background color. Jadi di selektor body ini kita kasih background colornya berwarna light blue. Nanti akan mengubah ke backgroundnya ke light blue. Dan untuk percobaan yang terakhir, percobaan yang 11, di sini ada CSS border. Untuk CSS border ini digunakan untuk menentukan garis tepi pada elemen HTML. Properti border ini atau CSS border ini memerlukan 3 nilai. Nilai pertama adalah border width untuk menentukan lebar garis tepi. Nilai kedua adalah border style untuk menentukan corak garis tepi, apakah berupa garis tegas, garis putus-putus, garis titik, dan sebagainya. Dan nilai ketiga adalah border color untuk menentukan warna garis tepi. Di sini kita ada selektor P titik dotted, artinya ini di tag P untuk kelas yang dotted, dan ada nilai di dalamnya, ada border style, kemudian nilainya.
Untuk hasilnya seperti ini, berbeda-beda. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.